sahabat sehat. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Puah Librana, spesialis kebidanan dan kandungan dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Tentunya di channel yang sama, Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Pagi hari ini, udara cukup segar, mataharinya hangat. Seperti biasa, saya sedang rehat sejenak di tengah aktivitas rutin jalan pagi saya. Saya ingin berbagi tentang sesuatu yang banyak dialami atau seringkali membuat kegalauan bagi pasangan suami istri yang sudah agak lama mendambakan kehadiran buah hatinya. Bincang-bincang apa pagi hari ini para sahabat sehat? Yaitu mengenai infertilitas. Mungkin tidak akan cukup dalam satu sesi ya, karena pembahasan bab ini cukup panjang. Jadi nanti akan saya bagi jadi infertilitas bagian pertama, bagian kedua, atau bahkan mungkin akan ada bagian yang ketiga. Tujuan daripada pembahasan ini tentunya kita akan mendapatkan pemahaman yang betul, tidak tergantung kepada mitos begitu, karena banyak sekali anggapan-anggapan di masyarakat yang kurang tepat sehingga semakin membuat kegalauan dan kerancuan daripada pasangan yang sedang menantikan buah hatinya. Para sahabat sehat, sebelum lebih jauh membahas masalah infertilitas, perlu saya tekankan satu ungkapan yang mohon maaf menurut saya konotasinya kok negatif dan membuat kita semakin down begitu, adalah masalah kemandulan. Selalu diartikan bahwa kalau infertil itu sama dengan mandul. Nah, ini perlu saya tekankan di sini, itu tidak sama ya. Kalau orang mengatakan mandul itu adalah dalam kondisi yang benar-benar steril, diintervensi kayak apapun juga tidak bisa untuk mendapatkan keturunan atau kehamilan. Nah, berbeda dengan infertilitas. Per definisi, kalau mengatakan infertil itu adalah kondisi di mana suami istri berhubungan normal, maksud saya tinggal serumah dan berhubungan secara intens, normal, tidak menggunakan alat kontrasepsi apapun juga, tapi dalam 1 tahun belum mendapatkan kehamilan atau belum mendapatkan momongan begitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini, harus tinggal serumah dengan hubungan suami istri yang intens. Jadi misalkan nih, istrinya ada di Malang, suaminya bekerja di Papua, di mana pulangnya saja 3 bulan sekali. Nah, ini tidak bisa dikatakan per definisi ini masuk ya, karena 3 bulan sekali. Bagaimana berhubungan suami istri intens kalau pulangnya saja 3 bulan sekali begitu. Atau ada juga kemarin pasien saya begitu menikah dapat 1 bulan, suaminya bekerja sebagai TKI ke Korea, ke kota Busan di Korea sana, dan 1 tahun sekali aja belum tentu dapat cuti. Jadi mereka sudah menikah 5 tahun tapi baru pulang sekali suaminya, yaitu di tahun yang ketiga. Nah, seperti ini pun tidak bisa masuk dalam kriteria infertil. Para sahabat sehat, kalau secara definisi kita sudah jelas, sekali lagi, suatu kondisi di mana suami istri tinggal serumah melakukan hubungan yang intens, tidak pakai atau tidak menggunakan alat kontrasepsi apapun juga, tapi belum juga berhasil mendapatkan kehamilan. Nah, ini boleh disebut sebagai kondisi infertil. Nah, infertil ini pun masih ada 2 macam, yaitu infertil primer dan infertil sekunder, atau bahkan tersier mungkin ya. Tapi yang jelas saya tekankan di sini, kalau infertil primer artinya belum pernah hamil, belum pernah mempunyai anak. Sedangkan kalau infertil sekunder, dia sudah punya anak 1 misalkan ya. Kemudian anaknya itu sudah umur 5 tahun, dia lepas nggak pakai alat KB. Kemudian berhubungan suami istri intens sampai anaknya umur 9 tahun kok nggak hamil-hamil. Nah, ini bisa dimasukkan kategori infertil sekunder. Artinya sudah pernah punya anak begitu ya. Nah, kalaupun itu termasuk kategori yang infertil primer ataupun sekunder,
asal selama 1 tahun penuh berhubungan suami istri intens tanpa alat kontrasepsi tapi tidak juga kunjung hamil, itu bisa disebut sebagai kategori infertil. Nah, para sahabat sehat, kalau sudah tahu definisi, kalau sudah tahu macamnya, baik itu infertil primer dan sekunder, sekarang kita mau mengurai satu persatu. Memang cukup banyak yang akan dibahas. Oleh sebab itu, seperti di awal saya katakan, tidak mungkin kita selesai dalam satu sesi ini ya. Sekarang kalau namanya suami istri, tentunya ada faktor istri, ada faktor suami. Jadi tidak boleh dikatakan bahwa oh istri saya ini dokter yang mandul, yang tidak bisa punya anak, sudah menikah sekian tahun kok tidak juga hamil. Mohon maaf para suami ya. Kalau namanya kehamilan itu tentunya ditentukan adanya pertemuan sel telur yang bagus dibuahi oleh sel sperma yang bagus, maka terjadilah pembuahan. Nah, setelah terjadi pembuahan pun masih dia harus nempel di tempat yang bagus juga supaya bisa bertumbuh berkembang dengan bagus sehingga menjadi bayi yang sehat, kan itu ya. Jadi sekali lagi, kalau faktornya itu hanya karena istri atau suami tidak bisa, harus kedua belah pihak diperiksa semua. Para sahabat sehat, seringkali seseorang datang kepada saya di tempat praktek mau promil, lalu saya tanya, mohon maaf ibu, suaminya di mana? Oh suami saya nggak ikut dokter. Mohon maaf, apakah bisa nanti dalam pertemuan berikutnya suaminya ikut? Jawabnya, tidak bisa dokter, karena suami saya memang tidak mau diperiksa. Dia yakin bahwa dirinya normal, hanya saya saja yang suruh periksa. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, saya akan mengatakan, mohon maaf ibu, sebaiknya tetap dikomunikasikan dulu yang baik, sehingga suami mau ikut periksa. Karena kalau hanya ibu saja yang diperiksa, itu nanti sia-sia. Katakanlah ketemu nih, ibunya memang ada kelainan, oke kita obati, katakanlah seperti itu. Atau mungkin sebaliknya, ibu ini diperiksa ternyata normal semua, nggak ada masalah. Nah ini pun kan juga separuh jalan ya. Sekali lagi, pembuahan itu adalah bertemunya sel telur yang bagus dengan sel sperma yang bagus. Para sahabat sehat, sekarang kita urai satu persatu. Dari sisi faktor ibu itu sendiri, maksud saya dari sisi istrinya dulu ya. Kalau berbicara mengenai sel telur tadi saya katakan, tentunya sel telur harus diproduksi oleh pabrik yang sehat juga, yaitu indung telur, ovarium. Nah ya, secara normal memang indung telur atau ovarium itu dalam satu periode siklus menstruasi yang disebut dengan siklus ovulasi, siklus ovulatoar, itu mengeluarkan satu sel telur atau paling banyak 2 sel telur begitu ya. Tapi ada juga siklus menstruasi yang tidak mengeluarkan sel telur, disebut siklus anovulatoar. Nah, kalau berbicara mengenai pabriknya sel telur atau indung telur atau ovarium, tadi saya katakan, para sahabat sehat mungkin pernah mendengar istilah-istilah yang lazim tapi membingungkan. Saya beri contoh, pernah dengar istilah PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Di sini dikatakan bahwa sel telurnya banyak tapi kecil-kecil dan gak mateng, atau secara analogi yang gampang dipahami, mungkin sel telurnya bantat begitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini pun kalau dibuahi tidak bisa terjadi pembuahan yang baik, tidak bisa terjadi kehamilan. Mungkin pernah dengar juga istilah endometriosis. Nah ya, jadi endometriosis yang akhirnya mengantong menjadi kista coklat, itu pun juga gangguan pada pabriknya sel telur, indung telur. Nah, kalau berbicara mengenai pabriknya saja sudah ada masalah, tentunya produksinya kan bermasalah juga. Disinilah perlunya ditata laksanai yang betul. Atau yang sederhana lagi, dokter saya ini sering kali dalam 1 bulan kok mensnya bolak-balik. Suci 5 hari mens lagi, suci 7 hari mens lagi. Atau sebaliknya, dokter saya ini sudah 5 bulan gak pernah haid sama sekali.
Atau 3 bulan saya ini juga tidak haid, tapi saya tes kencing tetap negatif. Nah, ini pun menunjukkan bahwa pabriknya, ovariumnya ini bermasalah. Bisa karena gangguan hormonal, bisa juga karena sebab yang lain. Sehingga perlu dipastikan dulu bagaimana kondisi indung telur atau ovarium itu. Nah, kalau sudah masalah indung telurnya beres katakanlah ya, masih ada lagi setelah dari pabriknya itu ada salurannya. Saluran indung telur, dalam istilah kedokteran disebut tuba falopii. Nah, saluran ini pun harus dipastikan salurannya lancar atau mampet. Ya. Karena proses tertentu, apakah itu infeksi, perlengketan, bisa menyebabkan saluran ini nggak lancar. Jadi walaupun itu katakanlah sudah terjadi pembuahan di salah satu bagian daripada saluran, yaitu pars ampularis tuba, jadi salah satu bagian daripada saluran itu, kalau dia nggak lancar, harusnya itu kan bergerak tuh, hasil pembuahan itu bergerak sampai ke rahim untuk bertumbuh, berkembang menjadi kehamilan yang normal. Pada kondisi tertentu di mana salurannya ini mampet atau lengket atau infeksi, itu nggak bisa gerak. Jadi dia bertumbuh di situ. Sehingga pernah dengar ya para sahabat sehat apa yang disebut dengan hamil di luar kandungan. Nah, hamil di luar kandungan, wong salurannya itu halus seperti itu, kan nggak mungkin bisa menampung bayi sampai besar. Paling-paling 2 bulan sudah pecah. Terjadilah abortus tuba atau keguguran di salurannya. Nah, ini beda lagi, nanti pada sesi yang lain akan saya bahas. Kalau kegugurannya di dalam rahim kan obatnya bisa secara spontan atau kiret, begitu bisa. Tapi kalau pecahnya di salurannya, obatnya nggak bisa kiret. Obatnya adalah operasi laparotomi, operasi untuk mengambil buah kehamilan yang tidak pada tempatnya, yang kesasar itu tadi ya tempatnya ya. Nah, para sahabat sehat, itu masalah indung telur, masalah saluran telur ya. Sekarang yang juga penting dan ini jadi kendala untuk terjadinya kehamilan yang normal adalah rahim, uterus. Nah, tadi saya katakan kalau pembuahan normal, sel telur dibuahi oleh sel sperma, ketemunya di saluran yang normal, didorong, digerakkan atau istilahnya disurung begitu, masuk ke dalam rahim, nempel ke dinding rahim sebelah dalam. Di situ akan terjadi tumbuh kembang yang normal. Itu kalau rahimnya normal. Nah, sekarang jadi masalah. Misalkan di dalam rahim ada yang disebut dengan fibroid atau mioma. Pernah dengar ya, mioma uteri, yang dalam sesi yang lalu pernah saya bahas di dalam sesi tumor kandungan itu ya. Nah, kalau tempatnya itu pun nggak normal, maka yang nempel ini kan nggak bisa istilahnya lengket dengan baik. Tentunya faktornya tidak hanya masalah fibroid atau mioma, banyak faktor yang lain. Faktor hormonal juga bisa. Adanya endometriosis yang di dalam rahim atau istilah kedokterannya adenomiosis. Ini pun juga menghalangi penempelan yang bagus tadi. Nah, kalau sudah kita ngomongkan masalah rahim, tentunya ini juga perlu ditata laksana yang baik supaya bisa nempel dengan baik, supaya bisa bertumbuh berkembang dengan baik. Kalaupun sudah terjadi pembuahan baik, sudah terjadi implantasi atau penempelan yang baik, ini pun nanti masih perlu pemeliharaan yang baik. Ibaratnya tanaman perlu dipupuk, perlu dipelihara, disiram sehingga tumbuh menjadi bunga yang indah. Janin juga begitu. Kalau dia sudah dibuahi, calon janin maksud saya, sel telur dibuahi, didorong, bergerak, nempel yang bagus juga perlu dipelihara sehingga tidak terjadi keguguran. Karena walaupun sudah nempel benar di dalam rahim, kalau dia belum 16 minggu ya, belum terjadi plasentasi atau nempelnya ari-ari begitu ya, secara bagus sempurna, masih bisa terjadi keguguran. Nah, nampaknya kok begitu kompleks ya, mulai dari sel telur, pembuahan sampai dengan terjadi penempelan, implantasi, sampai terjadi tumbuh kembang, sampai terjadi kehamilan dan seterusnya. Justru disinilah para sahabat sehat perlu saya jelaskan secara sederhana, karena
dalam sesi bagian pertama ini ya, infertilitas part 1 ini ya. Jadi ini saya mau mengkhususkan dulu masalah sisi istri dulu. Nanti yang part 2 atau bagian kedua saya akan membahas mengenai sisi suami. Sehingga para sahabat sehat yang saat ini mungkin sudah lebih daripada 1 tahun, per definisi tadi saya katakan belum juga hamil, bisa saling memahami. Jadi tidak saling menyalahkan. Jadi para suami mohon maaf, jangan langsung menyalahkan, oh kamu ini yang gak bisa, saya ini normal. Belum tentu. Ada juga orang yang mengatakan, dokter, suami saya itu mohon maaf, air maninya banyak kok, masa dia juga bisa gak normal. Nanti ya di dalam part kedua ya akan saya bahas bagaimana yang disebut dengan spermatozoa yang normal itu. Tidak hanya sekedar bergantung pada volume cairan maninya begitu. Sekali lagi para sahabat sehat, dengan penjelasan saya ini jangan membuat kita semakin down atau putus asa. Aduh kok ribet begitu, tidak. Justru dari sini langkah demi langkah ikutilah nasihat daripada dokter Anda. Kalau Anda saat ini sedang melakukan work up infertil, maksudnya saya adalah sedang melakukan pemeriksaan, memang tidak bisa instan. Syukur-syukur ketemu dokter sekali, diberi obat, diberi penyubur, diberi katakanlah pemicu, bulan berikutnya langsung hamil. Ya itu memang bisa saja ya, mukjizat Tuhan bisa saja terjadi. Tapi secara medis langkah demi langkah tadi, dokter akan memastikan. Datang pertama mungkin dipastikan dulu, oke Bu, baik semua, tidak ada tumor, tidak ada kista, rahim ibu baik seperti ini. Tapi kita belum tahu fungsinya. Datang kedua, suruh datang pada saat haid, diberi jadwal untuk berhubungan, diberi obat dan seterusnya. Datang ketiga, jangan bosan-bosan ya para sahabat sehat, harus telaten. Yang penting bukan hanya ke dokter, yang penting adalah berdoa. Mintalah kepada Tuhan untuk bisa mengabulkan permintaan baik Anda, yaitu ingin mendapatkan keturunan. Begitu para sahabat sehat, saya cukupkan yang bagian pertama ini sampai di sini. Kita ketemu di bagian kedua nanti. Salam sehat dari saya.